Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita sedang membahas tentang tazkirul khalqi bihusnul khuluq, yaitu mengingatkan hamba tentang pentingnya berakhlak baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas kenapa kita harus berakhlak baik. Yang pertama, karena Allah dan Nabi yang menyuruhnya. Kemudian yang kedua, ini menjadi wasiat dari Rasulullah SAW untuk bertakwa dimanapun berada dan berakhlak baik dengan sesama manusia. Kita sambung berikutnya, kenapa kita diminta berakhlak baik. Karena husnul khuluq sifatul mu'minin al-kamal al-khalis, yaitu puncaknya kebaikan seorang mukmin atau puncaknya iman seseorang di saat dia sudah mampu berakhlak baik. Rasulullah SAW menyebutkan melalui hadis Abi Hurairah riwayat Abu Dawud dengan derajat yang sahih, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa, sesempurnanya seorang mukmin, sesempurnanya iman seorang mukmin, yaitu yang paling baik akhlaknya. Jadi kan kita tahu bahawa iman itu, kata Rasulullah, punya situn atau sab'una syu'bah. Iman itu punya 60 atau 70 cabang. Wa afdaluha la ilaha illallah, tingkatan iman tertinggi adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan kemudian yang paling rendah adalah membuang dahan pohon yang jatuh di jalan. Itu maksud paling rendah di antara yang terbaik. Artinya membuang dahan pohon pun kita sudah dianggap orang beriman. Menggeser batu di jalan agar tidak terkena orang menunjukkan kita punya iman. Dan itu tidak sempurna sampai berujung pada akhlak. Artinya banyak orang yang hari ini berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, tapi dengan tetangga sering menjadi penyebab ribut di dalam komplek dia tinggal. Sering orang berbuat baik di jalanan, membuat kemaslahatan umum di jalanan, tapi dengan isteri sendiri tidak baik. Ini menunjukkan belum sampai pada puncak iman. Maka sesempurnanya iman seseorang ketika dia mencapai akhlak yang baik. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, perlu latihan, perlu ilmu, perlu latihan.
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل. Ya Rasulullah, mukmin yang mana yang paling afdal? Di antara semua mukmin, yang mana yang paling baik? Apa jawaban Nabi? Ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Jadi ini sandaran iman seseorang, iaitu pada akhlak. Maka jangan katakan bahawa kita orang yang beriman atau sempurnanya iman seandainya belum sampai pada kebaikan akhlak. Bahkan dalam urusan memilih jodoh pun, akhlak menjadi ukuran untuk menerima lamaran seseorang pada anak gadis kita. Rasulullah berkata, "Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Wahai para wali, kalau datang seseorang melamar anakmu yang engkau lihat bagus agamanya, bagus akhlaknya, fazawwiju, terimalah lamarannya, kawinkan dia. Wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Seandainya engkau tidak menerima orang yang punya dua tipe ini, maka engkau akan mendapatkan fitnah dan kerusakan yang besar. Anak kita dijemput dengan senyuman, dipulangkan dengan tangisan akibat salah menerima lamaran. Akibat kita menerima calon menantu yang tidak baik akhlak, tidak baik agama, cucu-cucu kita ternyata mulai generasi yang meninggalkan solat. Padahal kita solat, anak gadis kita solat, ayah kita solat, kakek kita solat. Gara-gara menerima lamaran dari seorang laki-laki yang tidak baik akhlak, tidak baik agama, cucu kita mulai tidak solat. Maka ternyata kita ada pemutus generasi yang baik. Padahal Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang salat dan seluruh keturunanku, dan terimalah doa kami ya Rabb. Kata Nabi Ibrahim, doanya makbul. Seluruh keturunan Nabi Ibrahim orang-orang yang mendirikan salat sampai pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 90% semua jadi Nabi. Ini kesalahan kita menerima lamaran orang yang melamar anak kita. Padahal yang dikatakan Nabi, lihat dua syarat saja. Pertama, bagus agamanya. Jadi kalau ada yang melamar, Pak, jangan terima dulu. Tes dulu, selidiki dulu, ya. Tanya salat subuh jam berapa sekarang. Mungkin dia bilang jam 7 pagi. Yang tulah ajuan. Tanya salat zuhur berapa rakaat. Oh, rupanya dia sudah belajar lebih dahulu. Bolehkah mengetes anak orang? Boleh, karena kita akan menyerahkan buah hati kita yang kita pelihara dari bayinya sampai kuliah. Ratusan juta kita korbankan untuk anak gadis kita. Masa kita berikan kepada apa da'a yang tidak tahu apa-apa? Oh, kalau dia mengatakan berlebihan sekali calon mertua itu, kok nanyanya ini, nanya itu, dia bilang berlebihan. Tapi dia berlebihan mencoba melamar anak kita yang capek kita didik untuk dihancurkan. Jadi agama yang dilihat. Kalau dia tidak faham agama, jangan terima. Walaupun PNS sudah 10 tahun, walaupun eselon, jangan terima kalau orangnya tidak salat. Karena fitnah akan muncul. Kita putus generasi yang baik di tangan dia.
Jadi disuruh selidiki agamanya, kirimkan orang ke kampungnya, lihat pernahkah dia berada di dalam saf orang-orang yang salat subuh. Begitu juga yang kedua, kata Rasulullah, akhlak. Jadi akhlak ni menjadi sandaran. Bagaimana cara melihat seorang akhlak seseorang yang akan melamar? Tanya, lihat apakah dia baik dengan ibunya. Kalau dia baik dengan ibunya dan ayahnya, insya-Allah dia baik dengan mertuanya. Kalau dia baik dengan adik perempuannya, dia baik dengan ibunya, maka insya-Allah dia menjadi penyayang untuk anak kita. Jadi jangan asal datang orang terima saja gara-gara dia pakai mobil, padahal itu mobil rental. Dia datang dengan mobil rental. Jangan tanya kerjanya. Kita ini kadang-kadang tanya kok kerja. Kita kerja tidak kerja, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Yang tidak bekerja pun itu pasti ada rezekinya, cuma terlambat. Yang kerja turunnya cepat. Yang tidak kerja, tunggulah meninggal bapak dulu, baru dapat warisan. Jadi jangan khawatir. Apalagi Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, ada 3 golongan orang-orang yang dijamin Allah bertanggungjawab untuk memberi mereka rezeki. Wajib bagi Allah membuka pintu rezeki. Salah satunya adalah an-nakih yuridul afaf, iaitu orang yang menikah, yang menikahnya karena afaf, takut jatuh dalam zina. Jadi mereka ni masih muda-muda, anak gadis kita baru 18 tahun, baru masuk kuliah semester 2. Ternyata ada seseorang yang menyukainya. Kalau dia datang selidiki 2 tadi, kemudian jangan merasa bahawa ini bahaya kalau tidak ada kerja sama sekali. Kalau mereka meyakini bahawa mereka menikah karena menghindari fitnah, nikahkan saja. InsyaAllah janji Nabi tidak akan diingkari, pasti dibuka pintu rezeki. Ya, pertama-pertama biasalah perjuangan orang menikah pertama. Kita kan dulu menikah pertama kan begitu juga, Pak. Sekarang kita sudah agak reman sedikit. Dulu kan 5 tahun pertama kan mungkin isteri sudah 10 kali minta cerai gara-gara rezeki terlambat contohnya kan. Nah, jadi itu perjuangan awal. 5 tahun itu kan pemanasan, makanya panas. Suami cari rezeki jualan pulsa, tak laku-laku, akhirnya gerobak yang dijual, gerobak jualan pulsa itu, dayung becak lagi, ternyata tidak ada langganan. Itu 5 tahun pertama perjuangan, tapi Allah tetap akan buka. Lewat 5 tahun pertama, Masya Allah, hantar anak sekolah saja, pulang balik, itu rata-rata tukang becak yang saleh itu gaji 2 kali lipat PNS. Kalau bapa tidak percaya, tanya bersama tukang becak yang saleh. Gaji PNS 3 juta, 3,5 juta. Tukang becak itu bisa mencapai 7 juta. Itu kalau saleh. Itu enggak, langganan sudah cukup. Makanya jangan khawatir masalah rezeki. Ini akhlak menjadi sandaran orang-orang yang terbaik imannya. Nah, kemudian berikutnya, kenapa kita harus berakhlak baik? Husnul khuluq min a'mal ahlil jannah. Karena orang yang berakhlak baik itu ciri-ciri penduduk surga. Jadi yang akan masuk surga ciri-cirinya di dunia akhlaknya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas al-jannah. Ditanya kepada Rasulullah, siapa penduduk surga yang paling ramai? Jadi surga itu diisi oleh penduduknya, yang paling ramai itu yang sifatnya yang mana? Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Penduduk surga yang paling ramai mereka yang di dunia punya sifat taqwa. Taqwa ini melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, baik dalam sirran wa alaniyah, baik dalam terang-terangan
atau di dalam kegelapan, dia tetap takut sama Allah. Itu penduduk surga yang paling ramai. Yang kedua, wa husnul khuluq, dan yang paling bagus akhlaknya. Ini seperti pertanyaan sahabat ketika Rasulullah mengatakan tentang rumah-rumah di surga, tentang posisi surga. Tadi kata Rasulullah, posisi surga itu ada 3, samping, di tengah, dan di atas. Lalu sahabat dengan polos bertanya, yang di atas itu bagaimana? Berapa jauh antara surga yang di bawah? Kata Rasulullah, seperti engkau hari ini melihat bintang di langit. Jadi komplek yang paling tinggi di surga itu, kompleknya Nabi, itu di atas. Di atas, lebih tinggi daripada 2 komplek yang di bawah ini. Itu surga Firdaus dalam hadis. Lalu sahabat bertanya, berapa jauh jaraknya? Kata Rasulullah, seperti kita melihat bintang di langit. Lalu ditanya lagi, siapa penduduknya ya Rasulullah? Apakah hanya para nabi dan orang-orang syahid? Itu pertanyaannya. Kata Rasulullah, tidak, bukan hanya itu. Yang paling ramai yang menempati surga paling atas selain nabi dan orang-orang syuhada, yaitu mereka yang paling bagus akhlaknya di dunia. Jadi tahan banting di dunia apa? Orang sudah mulai mencaci, dia masih diam. Dan ini akhlaknya para ulama. Imam Hanafi, baca dalam Manaqib Imam Hanafi, setelah selesai pengajian ada jemaah yang benci. Di mana-mana dari dulu sudah ada begitu. Kita kalau ada pengajian, ada saja yang benci, tidak sesuai dengan keinginannya. Dulu sudah ada. Jadi salah satu jemaah pengajiannya sengaja ikut hanya untuk mengolok-olok. Selesai pengajian, ini salah seorang jemaah yang benci ke Imam Hanafi ini mengikuti Imam Hanafi pulang ke rumahnya, dicaci, dimaki oleh orang ini di belakang Imam Hanafi. Dia ikut terus dari belakang, tapi dia mengolok-olok, mengejek, mencaci, memakinya. Imam Hanafi diam saja. Lalu begitu sampai di depan pintu rumah, baru dia balikkan badan. Dia katakan, aku tidak akan masuk ke rumahku sampai engkau menyelesaikan caci makimu. Silahkan, aku dengarkan, kata Imam Hanafi. Kalau sudah selesai baru aku masuk. Orang kalau sudah dibegitukan, kan hilang kata-kata apa? Gina anak negeri pegah ni. Dia tidak tahu bilang apa lagi. Itu akhlak seorang tabi'in. Imam Hanafi masuk dalam golongan beliau masuk dalam golongan tabi'in terakhir tu, fase terakhir. Itu akhlak imam mazhab, dan itu semua imam begitu akhlaknya. Imam Syafi'i sampai di depan gurunya Imam Malik ketika belajar kitab Al-Muwatta. Dalam riwayat tentang Imam Syafi'i, membalikkan lembaran buku pun dia tidak berani bersuara, supaya enggak bersuara lembaran ini. Kita kan belajar kitab di depan guru, kita balik terus bersuara kertasnya, bersuara kertas. Imam Syafi'i saking jangan tersakiti gurunya, dia balikkan kertas ini sedikit-sedikit. Ketika ditanya oleh temannya, apa kelaginya? Kata dia, agar tidak mengganggu Imam Malik. Jadi mereka ini bukan hanya ahli ilmu, puncaknya dapat. Karena semua ilmu itu puncaknya ke akhlak. Kita sudah katakan minggu yang lalu, jangan bangga dengan bisa baca kitab kuning, Pak. Jangan bangga dengan bisa bahasa Arab. Jangan bangga kalau bisa hafal Quran. Kalau akhlak mentang bro, ceramah di mana-mana, tapi dalam mulutnya tidak nampak bahawa dia seorang yang berilmu. Ngeda menak biar jadi perkara biasa. Kalau ceramah bahkan bicaranya porno, caci maki. Ini cuma bisa membaca tapi tidak bisa berakhlak. Enggak bisa jadi tuntunan.
Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini penduduk surga. Ternyata yang paling ramai mengisi surga adalah orang yang paling baik akhlaknya, walaupun ilmunya sedikit. Dia hanya ilmu terbatas, cuma tahu halal haram. Kita kan dalam menuntut ilmu enggak semua sama. Itu letting-lettingnya Imam Syafi'i, tidak semuanya berhasil menjadi orang-orang yang berilmu, tidak. Ada yang tidak berhasil, ada yang mengundurkan diri. Tapi mereka dulu walaupun tidak berhasil dalam menuntut, tetapi akhlak tetap nomor satu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Rasulullah menjelaskan tentang 3 penduduk surga, Rasulullah mengatakan juga begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Umamah Al-Bahili, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, kujamin masuk surga, kujamin kata Rasulullah. Dan kujamin kategori pertama orang masuk surga, dia akan berada fi rabadil jannah, pinggiran surga. Artinya tipe surga itu tadi saya katakan ada komplek yang berada di pinggir, di pinggir. Jadi kalau kita mungkin daerah-daerah kandang Nisam, di pinggir-pinggir, itu surga. Tapi kompleknya bukan di tengah kota, tapi di pinggiran surga. Untuk siapa surga yang berada di pinggir-pinggir itu? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu orang-orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia sudah berada di posisi yang benar. Kita sudah bilang hukumnya ini, dalilnya ini, tapi dia enggak mau terima sampai bersih tegang urat lehernya, sukanya debat saja pada hal-hal yang sederhana. Jadi enggak mau terima, yang penting berbeda je. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, aku bisa berdebat dengan 10 orang alim, tapi aku kalah dengan 1 orang bodoh. Makanya Allah katakan wa'arid 'anil jahilin, dengan orang bodoh itu enggak usah anak payah dan nyanyian. Dengan orang bodoh yang kira-kira mencari perdebatan selalu tinggalkan, enggak usah dilayani. Nah, mereka ini yang meninggalkan debat kusir ini ternyata penduduk surga yang berada di samping. Walaupun dia benar, tapi dia katakan, ya sudahlah, kiban yang drone galak medang ilmu kalau lupa gahayan. Sudah saya sebutkan hadisnya, hukum di sisi imam mazhab ini. Lalu dia sukanya berdebat, tinggalkan. Kita sudah berada di posisi yang benar, tapi kita tinggalkan dan tidak ingin membenarkan diri kita terus-terusan. Dia mengalah walaupun sudah benar. Ini dapat surga di bahagian pinggir surga. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan ada yang model tinggal di tengah-tengah surga, komplek di tengah-tengah. Siapa mereka yang meninggalkan bohong, dusta, walaupun dalam keadaan bercanda. Dalam canda pun enggak berdusta. Enggak dilarang bercanda, tapi jangan dusta. Nabi bercanda, tapi enggak pernah berdusta. Nabi waktu ditanya oleh seorang nenek, ya Rasulullah, aku bisa masuk surga? Kata Rasulullah, tidak. Nenek itu hampir nangis kecewa, pulang. Begitu berjalan sedikit meninggalkan Nabi, kata Rasulullah kepada sahabat, panggil lagi, panggil nenek itu sini. Dipanggil lagi. Lalu kata Rasulullah, maksudku tidak ada nenek-nenek dalam surga, karena Allah telah menjamin semua penduduk surga umur kalau perempuan antara 25 sampai 30 tahun saja, tidak tua-tua. Ya segitu saja, seumur hidup begitu saja. Kenapa pilihannya antara 25 sampai 30? Itu hadis. Kenapa tidak umur sweet 17, umur 17, mentang-mentang bubur-bubur benar. Kenapa bidadari surga dan istri-istri kita dijadikan umur antara 25 sampai 30? Karena itu puncak sempurnanya kecantikan. Anak-anak SMA nya kan berubah dong, Pak. Waktu SMA cedas-cedas, cedah-cedah maksudnya. Jadi kemudian cantik, tapi begitu naik sedikit berubah lagi mukanya tu.
Ada yang tumbuh jenggot, tumbuh kumis, ada yang menjerawat, macam-macam. Sempurnanya kecantikan 25 sampai 30. Lewat atas itu turun. Makanya kadang-kadang di atas 30 tu dah mulai turun tu. Sebelum 25 itu belum sempurna. Kita masih tertipu dengan gaya mereka. Makanya bidadari itu umurnya begitu. Jadi jemaah menekan Allah, orang yang tidak berbohong walaupun bercanda, tidak pernah berbohong, surga. Makanya bohong itu besar dosanya. Menyebarkan bohong yang paling besar dosa, menyebarkan hadis-hadis palsu di atas nama Nabi SAW, itu paling besar dosanya. Rasulullah mengatakan, al-kizbu alayya laisa kal-kizbi ala ahadikum. Berbohong kepadaku beda dengan bohong di antara kalian. Karena bohong kepadaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berbohong di atas namaku, langsung nanti di akhirat tempatnya di neraka. Makanya jangan biasakan diri yang penting nak hadis, padahal hadis palsu. Umat ditipu dengan hadis palsu. Isi kitab lain, yang dikasih tahu umat lain, padahal waktu kita buka kitab lain lagu hukumnya. Yang menyebar di masyarakat lain. Kenapa? Oknum memberitahu yang tidak sesuai dengan hukum. Itu banyak. Makanya orang awam hari ini banyak melakukan amalan yang sebenarnya dalam kitab tidak begitu. Nah, ini hati-hati berbohong di atas hadis Nabi. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan ada posisi surga itu yang model tinggi, ditinggalnya di atas. Liman hassana khulqah, dan itu penduduknya adalah yang paling baik akhlaknya. Ternyata apa? Orang-orang yang tahan uji di dunia, tidak pernah mengganggu tetangga, disakiti, dia berusaha bersabar. Ternyata mereka penduduk surga level paling tinggi bersama Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi itu tujuan diturunkan memang untuk itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus menyempurnakan akhlak. Memang itu tujuannya. Nabi enggak menyebutkan aku diutus untuk menyempurnakan ilmu, tidak. Karena ilmu belum tentu berujung ke akhlak kalau tidak dilatih untuk menjadi orang baik. Bahkan orang alim termasuk 3 orang pertama yang disiksa di hari kiamat. Ketika alimnya punya keinginan untuk dikenal sebagai orang alim. Kan ada 3 orang yang dipanggil oleh Nabi, dipanggil oleh Allah untuk disiksa pertama sekali, dimasukkan ke neraka pertama sekali. Salah satunya alim. Ketika ditanya oleh Allah, dihadapkan kepada Allah, Allah menyebutkan fadilah menjadi orang alim ini. Hatinya senang sekali. Dia tahu fadilah orang alim. Lalu dia tanya, engkau dulu menuntut ilmu untuk apa? Lalu orang alim ini mengatakan, aku menuntut ilmu karenamu ya Allah, demimu ya Allah. Aku habiskan hartaku dalam menuntut ilmu hanya karena ikhlas berharap ridhamu ya Allah. Lalu Allah membongkar hatinya yang sebenarnya waktu di dunia. Kata Allah, engkau menuntut ilmu liyuqalu alim. Engkau menuntut ilmu agar engkau disebut ulama, agar engkau disebut orang alim, agar engkau dijuluki ustaz, dengku. Niat tujuankah kau menuntut ilmu? Biar dipuji-puji, kemudian engkau ingin dihormati. Allah membongkar isi hati yang sebenarnya. Lalu kata Allah kepada malaikat, ambil orang ini, seret ke neraka, dimasukkan ke neraka setelah menjadi alim. Kalau alimnya ternyata ada keinginan untuk dipuji-puji oleh manusia, sebenarnya tidak layak kendera dan ulama. Kita ini sebenarnya enggak aneh kalau ada orang belajar tasawuf lalu kemudian selalu mengatakan nyolong ulama. Itu aneh Pak, karena termasuk ujub orang yang merasa diri alim.
Itu dalam ilmu tasawuf itu kan, kalau diajarkan lebih tinggi sampai ke tingkatan setelah takhalli, lalu tahalli, lalu tajalli, itu ujungnya orang tidak merasa lagi diri menjadi orang hebat, tapi makin dapat ke hadrat alim, itu makin bermasalah sebenarnya. Orang lihat kita alim terserah, orang hormati kita terserah, tapi hormat diri, ingin dihormati, itu bermasalah. Saya kasih contoh sederhana. Bapak Ibu, kalau kita masa datang ke walimah, ternyata kita disuruh antri, padahal kita guru ngaji, dituri dah tahu, dikasih piring sama yang punya rumah, dengan sapu tangan, tisu. Kita antri, lalu kita kena merasa bahawa nyoh ana hormat tagai, masa diantri dulu. Lalu kita letakkan piring, kita ngambek langsung pulang. Lalu kita WA yang pormo, hana adab tagai kau menggureng, kata kita. Marah kita. Marahnya kita kenapa? Gara-gara kita tidak dihormati. Menghormati guru itu akhlak, tapi meminta untuk dihormati itu tidak berakhlak. Jadi kalau seandainya harus antri saja, tak mesti ada meja khusus VVIP untuk kita. Rasulullah sepatu rusak jahit sendiri, baju robek jahit sendiri di hadapan sahabat, tidak pernah ingin dihormati, namun sahabat berakhlak, sangat-sangat hormat. Jadi jangan selalu merasa orang harus hormat. Anak punya bapak, itu menunjukkan kita punya koneksi antara ilmu dengan akhlak. Baik, 3 minit lagi. Kemudian kenapa kita diminta untuk berakhlak baik? Karena akhlak yang baik menyebabkan cinta Allah dan cinta Nabi kepadanya. Allah itu paling sayang kepada orang yang berakhlak. Dalam hadis dari Usamah bin Syarik, Rasulullah berkata, sahabat bertanya, faman ahabbu ibadallah ila Allah? Ya Rasulullah, dari hamba Allah yang mana yang paling dicintai Allah? Ini pertanyaan sahabat dulu. Itu semuanya berujung ke surga. Sahabat ini kalau nanya apa, rasanya rindu ke surga itu seakan-akan kalau bisa besok lompat. Maka pertanyaan mereka itu, kayak mana kami beramal, bagaimana cara kami beramal, siapa orang paling cintai Allah. Maksud pertanyaan agar kami bisa masuk ke dalam golongan itu. Itu pertanyaan sahabat. Hari ini nanya, 1 jam kemudian dia sudah beramal dengan pertanyaan itu. Lalu Rasulullah menjawab. Jadi ketika ditanya siapa hamba Allah yang paling dicintai Allah, dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling dicintai Allah di dunia dan di akhirat, yang paling baik akhlaknya. Jadi dipersiapkan hadiah besar oleh Allah, yaitu surga. Namun sekali lagi, cara Allah menyayangi hamba berbeda dengan cara kita menyayangi sesama kita. Kita kalau sayang istri, alih pupu dah belum. Kita beli yang enggak bermanfaat. Kadang-kadang kita beli tas, beli tas sampai harga 2 juta. Itu sayang kita ke istri, padahal itu sudah masuk tabzir misalnya. Tas kenapa harus 2 juta? Beli yang 50.000 saja, atau beli yang serba 35.000, kan tahan setahun, nanti tahun depan 35.000 lagi, kan enggak terlalu banyak modal. Paling dipakai tas untuk apa? Untuk gaya, gaya perlu buat baru. Robek sedikit, tinggal tempel dengan isolatif, selesai urusannya. Paling taruh dompet di dalam sedikit. Ini enggak harus 2 juta, itu tanda sayang, padahal salah. Kita sayang sama anak, beli sepeda ini, sepeda itu, beli model ini, macam duk-dablok. Itu sayang, padahal gara-gara itu anak kita membuang-buang harta. Jadi kita enggak sama sayang kita dengan Allah. Kalau Allah sayang, dibuat agar hamba ini menuju ke lorong-lorong surga. Jadi kalau kira-kira sudah sombong sedikit, diberi sakit, demam, flu, pilek, batuk, enggak sembuh-sembuh. Udah 4 kali pengajian enggak sembuh-sembuh, batuk. Jangan menyauga sayang. Jadi kepampun desya. Kalau mulai ada kesombongan dalam harta, tiba-tiba hartanya dihilangkan Allah.
kebakaran, jatuh dompet, pokoknya udip kadang-kadang susah saja. Padahal tujuan Allah ini surga, ke sini jalannya. Karena Rasulullah mengatakan hujibatul jannah bil makari. Pintu surga itu ditutup dengan perbuatan yang tidak enak-enak. Enggak ada yang enak, sakit, bangkrut, kemudian dicaci orang, ya, pintu-pintu surga. Jadi orang berakhlak itu dicintai Allah dengan cara Allah. Yang kedua, orang berakhlak itu dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, tempat duduknya, rumahnya nanti di surga. Jadi yang paling dekat dengan Nabi, satu komplek dengan Nabi di surga, itu adalah ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Jadi jelas sudah begitu hebatnya orang yang baik akhlak. Sudah, saya berhenti di sini karena di antara kita ada PNS yang akan masuk kantor 5 menit atau 7 menit.